Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, kelas PTBS 102, atas nama Muhammad Akbar, Musdalifah, Sulfianti Ramang, dan saya sendiri, Dia Asisa Alia R. Kami dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan topik pembahasan dari materi kami. Roberta Michnik-Golenkov pernah berkata, "Critical thinking is what leads to the next breakthroughs in any area." Pemikiran kritis adalah apa yang menyebabkan terobosan berikutnya di area manapun. Ini berkesinambungan dengan materi kami, yaitu high order thinking skill atau kemampuan berpikir taraf tinggi. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya untuk memulai presentasi kami. Pembahasan pertama mengenai definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam bahasa umum, keterampilan berpikir tingkat tinggi dikenal sebagai high order thinking skill. Menurut Resnick, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sedangkan menurut Johan Dewey, berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Sejarah dari high order thinking skill. Pada awal abad ke-20, pendidikan fokus pada pencapaian keterampilan literasi dasar berupa membaca, menulis, dan menghitung. Sebagian besar sekolah tidak mengajarkan untuk berpikir dan membaca secara kritis atau untuk memecahkan masalah yang kompleks. Buku pelajaran syarat dengan fakta-fakta yang harus dihafal siswa, dan sebagian besar tes menilai kemampuan siswa untuk mengingat fakta-fakta ini. Peran utama guru dianggap sebagai transmisi informasi kepada siswa. Kemudian pada abad ke-21, paradigma pendidikan mulai bergeser pada penguasaan soft skill. Melalui kurikulum 2013, pendidikan di Indonesia dilaksanakan untuk mengasah diantaranya berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi teknologi informasi dan komunikasi, belajar kontekstual, dan literasi media dan informasi. Pada bagian ini akan membahas mengenai elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, di mana terdapat 6 elemen dasar tahapan yang disingkat Frisco. Frisco terdiri atas 6 huruf. Huruf pertama F untuk fokus, yakni mengidentifikasi masalah dengan baik. Huruf kedua R untuk reason, yakni alasan-alasan yang diberikan bersifat logis. Huruf ketiga I untuk inference, yakni jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Huruf keempat S untuk situation, yakni membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Huruf kelima C untuk clarity, yakni harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Dan untuk huruf ke-6, yakni O, untuk overview, yakni pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Proses berpikir tingkat tinggi. Pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Di dalam hubungannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS sebagai transfer of knowledge, maka pembelajaran akan menyatukan kemampuan berpikir sesuai ranah kognitif
afektif, dan psikomotor. Kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical of creative thinking. Secara sederhana, keterampilan berpikir kritis artinya kemampuan untuk membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, critical of creative thinking, merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah yang muncul. Ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Problem solving adalah suatu metode dalam memecahkan suatu permasalahan yang idealnya. Aktivitas pembelajaran tidak hanya difokuskan dalam upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan untuk proses pembelajaran, karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas dalam pemecahan masalah. Keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) melibatkan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau remembrance, memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, berupa keterampilan menganalisis atau analisis, mengevaluasi evaluations, dan menciptakan atau creating. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai High Order Thinking Skills atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Cardwell dan Lewy DKK menyatakan indikator untuk mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi meliputi A. Menganalisis. Yang pertama, menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang kedua, mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang ketiga, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Bagian B, mengevaluasi, memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang kedua, membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Yang ketiga atau C, mengkreasi. Yang pertama itu membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Yang kedua, merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang terakhir, yaitu karakteristik soal HOTS. Ada 3 karakteristik utama soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Karakteristik yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT atau REACT. Yaitu yang pertama, relating. Ini terkait dengan kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing. Ini ditentukan pada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga, yaitu applying. Ini merupakan asesmen untuk menerapkan ilmu dalam permasalahan yang nyata. Yang keempat, ada communicating. Asesmen ini yang menuntut kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan.
Dan yang terakhir yaitu transferring. Asesmen ini yang menuntut kemampuan untuk mentransformasi konsep pengetahuan dalam kelas ke situasi nyata atau konsep baru. Karakteristik yang terakhir yaitu membangun soal yang beragam. Ada berbagai jenis soal yang dapat digunakan dalam soal HOTS. Di antaranya yaitu pilihan ganda kompleks, di mana ya ini terdiri dari benar salah atau ya tidak, isian singkat, jawaban singkat, serta uraian. Demikian presentase dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.